Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheryl Priyanka dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona yang menjadi tugas dari pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama kita akan masuk ke materi pengenalan tentang virus. Nah sebelumnya apa sih virus itu? Nah jadi virus itu sendiri adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Nah virus ini hanya bisa bereplikasi dalam sel makhluk hidup. Karena apa? Karena virus itu tidak memiliki kelengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri virus seperti pada gambar di samping. Nah yang pertama, virus itu bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada dalam sel hidup gitu. Jadi dia tuh cuma bisa bereproduksi atau bereplikasi pada saat dia menempel ke inang yang hidup gitu. Jadi kalau inang yang dia tumpangi itu mati, dia tuh nggak bakal ikutan mati, tapi dia tuh bakal jadi kristal gitu, bakal mengkristal. Nah selanjutnya dia tuh memiliki satu asam nukleat yaitu DNA atau RNA saja. Nah yang ketiga, virus itu bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup gitu. Selanjutnya, virus ini sendiri itu berukuran sangat kecil, yaitu berukuran antara 20 sampai 300 nm gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian bentuk virus. Nah, jadi itu bentuk virus itu ada 6 macam, yaitu pertama berbentuk batang. Contohnya adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, ini tuh virus yang biasanya menyerang di dedaunan gitu. Nah, yang kedua ada berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru. Contohnya itu retrovirus. Jadi virus ini tuh biasanya menyerang sistem saraf pusat yang menyebabkan penyakit rabies gitu. Selanjutnya ada yang berbentuk bulat, contohnya HIV dan ortomisovirus. Selanjutnya ada berbentuk filamen atau benang, contohnya itu virus Ebola. Nah yang kelima itu ada berbentuk polihedral, contohnya adenovirus gitu. Yang keenam berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriophag seperti yang saya gambar. Nah yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Escherichia coli itu bakteri yang ada dalam usus besar manusia gitu. Selanjutnya ada struktur virus. Nah, struktur virus itu yang pertama ada kepala. Nah, bagian dalam kepala itu mengandung asam nukleat. Nah, asam nukleat itu hanya satu ya kalau di virus, yaitu DNA atau RNA saja. Nah, yang saya gambar ini itu memiliki asam nukleat DNA saja gitu. Nah, sedangkan untuk bagian luar kepala itu diselubungi oleh kapsid seperti pada gambar. Nah, untuk virus bakteriophag seperti ini, kepala itu berbentuk polihedral gitu dan dia cuma memiliki satu asam nukleat yaitu DNA saja gitu. Nah, yang kedua itu ada kapsid. Nah, kapsid ini merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer gitu. Nah, kapsid ini sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Ada yang bulat, ada yang batang, ada yang polihedral gitu. Nah, kebetulan yang saya gambar bakteriophag ini dia tuh kapsidnya berbentuk polihedral gitu. Jadi sebenarnya tuh bentuk kapsid itu mempengaruhi bentuk virusnya juga gitu. Selanjutnya ada asam nukleat. Nah, asam nukleat itu biasa kalau di virus dia cuma punya satu. Kalau nggak DNA, dia punya RNA saja gitu. Nah, terus asam nukleat ini itu fungsinya sebagai informasi genetik untuk replikasi gitu. Selanjutnya ada leher. Nah, leher ini merupakan penghubung antara kepala dan ekor virus. Nah, sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor gitu. Next. Nah, selanjutnya ada ekor. Nah, ekor virus ini sendiri terdiri dari serabut ekor yang berwarna coklat seperti saya panahin itu, dan ada lempeng dasar yang warna hijau yang datar gitu. Nah, ekor ini itu berfungsi untuk menempel virus pada inang yang akan ditumpanginya gitu. Selanjutnya ada cara hidup virus. Nah, virus ini tuh tergolong parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup dalam sel yang hidup. Artinya jika sel tersebut mati, virus itu nggak ikut mati tapi dia mengkristal seperti yang tadi saya bilang di awal video gitu. Nah, sel hidup yang ditumpangi virus itu disebut sel inang. Nah, terus sel inang itu jenisnya tuh ada dua, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit gitu. Nah, apa sih bedanya mereka berdua itu? Jadi kalau kisaran inang luas dia tuh bisa menginfeksi beberapa inang. Nah, sedangkan kalau kisaran inang sempit itu cuma bisa menginfeksi inang tertentu aja gitu. Selanjutnya ada perkembangbiakan virus.
Nah, virus dapat disebut sebagai makhluk hidup itu karena dapat memperbanyak diri atau bereplikasi kan. Nah, jadi itu memiliki dua cara bereplikasi yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, pertama kita akan bahas daur litik. Jadi, daur litik itu dia mengalami proses adsorpsi yaitu penempelan tubuh virus ke tubuh inang. Nah, yang kedua dia mengalami penetrasi atau injeksi yaitu memasukkan asam nukleat, DNA atau RNA ke dalam tubuh inang gitu. Yang ketiga, sintesis yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Yang keempat, perakitan yaitu merakit bagian tubuh virus untuk membentuk virus baru yang utuh gitu. Yang kelima ada lisis yaitu keluarnya virus baru dari tubuh inang dengan cara menghancurkan dinding sel inang gitu. Nah, terus cara yang kedua adalah daur lisogenik. Nah, yang pertama dia mengalami absorpsi sama seperti daur litik, yaitu penempelan tubuh virus ke tubuh inang. Yang kedua penetrasi, memasukkan asam nukleat DNA atau RNA ke dalam tubuh inang. Yang ketiga adalah penggabungan, yaitu bergabungnya DNA atau RNA virus dengan DNA bakteri yang membentuk profek pada tahap ini bakteri itu masih tahap hidup gitu. Nah, terus yang keempat ada reproduksi sel inang atau bakteri. Nah, ini tuh membawa DNA atau RNA virus atau profag. Jika imunitas bakteri menurun, maka DNA atau RNA sintesis ini tuh tetap melanjutkan tahap selanjutnya yaitu sintesis gitu. Selanjutnya ada sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Ini sama kayak yang tadi ya, ada perakitan juga yaitu merakit bagian tubuh virus untuk membentuk virus baru yang utuh. Dan yang terakhir tuh ada lisis sama seperti daur litik, yaitu keluarnya virus baru dari tubuh yang disebut virion dari tubuh inang dengan cara menghancurkan dinding sel inang gitu. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi virus ya. Itu klasifikasi virus itu dibagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama itu ada berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleoskopit. Nah, jadi yang pertama ini tuh virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya adalah posivirus, herpes virus, toga virus dan rhabdovirus dan yang terakhir paramisovirus gitu. Yang kedua itu ada virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleoskopitnya. Contohnya adalah papavirus, adenovirus, dan picornavirus dan reovirus gitu. Yang klasifikasi virus kedua itu dibagi berdasarkan jumlah kapsomernya. Jadi ada virus yang jumlah kapsomernya itu 32. Contohnya tuh parvovirus. Nah, yang kedua itu ada virus dengan 60 kapsomer. Contohnya itu picornavirus. Nah, yang ketiga itu ada virus dengan 72 kapsomer, yaitu papavirus. Yang keempat ada virus dengan 162 kapsomer. Contohnya itu herpes virus. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada virus dengan 252 kapsomer. Contohnya adenovirus gitu. Banyak sekali ya kapsomernya. Dan terus klasifikasi virus yang ketiga itu dibagi berdasarkan jenis sel inangnya. Nah, yang pertama itu virus penyerang bakteri, misalnya virus T. Nah, terus yang kedua ada virus penyerang tanaman, misalnya TMV dan tungro gitu. Yang ketiga ada virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung gitu. Nah, yang keempat itu ada virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV dan flu gitu. Klasifikasi virus yang keempat itu dibagi berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Nah, itu yang pertama ada virus tipe 1. Nah, DNA utas ganda dan reproduksi itu dengan cara replikasi, contohnya itu herpes virus gitu. Ada juga virus tipe 2, yaitu DNA utas tunggal dan reproduksi itu dengan cara replikasi, contohnya itu virus MVM. Yang ketiga ada virus tipe 3, yaitu RNA utas ganda dan reproduksi itu secara replikasi, contohnya itu rare virus gitu. Yang keempat ada virus tipe 4, yaitu RNA utas tunggal positif dan reproduksi itu secara replikasi. Contohnya itu virus polio gitu. Yang kelima ada virus tipe 5, yaitu RNA utas tunggal negatif dan reproduksi itu secara replikasi. Contohnya itu virus rabies gitu. Yang keenam ada virus tipe 6, yaitu RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya itu AIDS gitu. Yang ketujuh ada virus tipe 7. Nah, RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksi itu secara transkriptasi balik. Contohnya itu Heparnavirus gitu.
Nah, terus klasifikasi yang kelima itu dibagi berdasarkan jenis asam nukleatnya. Nah, yang pertama itu virus DNA yaitu virus yang asam nukleat itu berupa DNA. Contohnya itu parvovirus gitu. Yang kedua, virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya itu berupa RNA yaitu picornavirus. Seperti yang kita ketahui kan virus itu cuma memiliki asam nukleat satu aja ya, kalau nggak DNA ya RNA gitu kan. Selanjutnya klasifikasi virus yang ketujuh atau yang terakhir itu dibagi berdasarkan bentuk dasarnya. Nah, virus bentuk eksohedral tuh memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya itu virus polio gitu. Terus yang kedua tuh ada virus helikal, memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya itu menyerupai batang panjang, nukleus kapitnya itu tidak kaku dan berbentuk helix. Contohnya itu virus flu gitu. Yang ketiga tuh ada virus kompleks yang memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya. Contohnya itu virus cacar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Yang pertama itu ada cacar variola yang disebabkan oleh jenis Artopoxvirus gitu. Yang kedua itu ada campak yang disebabkan oleh morbillivirus gitu. Yang ketiga itu tuh ada AIDS yang disebabkan oleh HIV gitu atau Human Immunodeficiency Virus gitu. Yang keempat ada flu yang disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza gitu. Yang kelima ada flu burung yang disebabkan oleh HPAIV atau High Pathogenic Avian Influenza Virus. Tuh. Yang keenam ada rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Nah, yang ketujuh ada tetelo yang disebabkan oleh virus NCD gitu. Yang kedelapan ada mosaik disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus, dia itu yang menyerang dedaunan biasanya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pengenalan virus corona ya. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang virus corona. Jadi, apa sih virus corona itu? Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Nah, virus corona ini tuh bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian gitu. Jadi virus itu bisa menyerang siapa aja, baik bayi, lansia, dewasa, ibu menyusui, ibu hamil, tuh semuanya itu bisa kena virus corona ini gitu. Terus selanjutnya infeksi virus itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina gitu, di pasar seafoodnya gitu. Terus hewan yang paling besar kemungkinannya itu disebabkan oleh hewan kelawar gitu, karena sebelumnya penyakit SARS itu juga disebabkan oleh hewan itu gitu. Terus ada gejala infeksi coronavirus. Yang pertama itu ada gejala yang terbilang tuh masih ringan. Nah, itu gejalanya adalah hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Nah, gitu. Terus yang kedua itu ada infeksi yang dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh 2019 nCoV yang menyebabkan badan tuh menjadi demam yang cukup tinggi, 38 derajat Celcius kurang lebih gitu. Yang kedua itu batuk dengan lendir, batuk berdahak gitu. Yang ketiga itu sesak nafas. Yang keempat tuh nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk gitu. Itu yang udah parahnya ya, yang udah harus periksa ke rumah sakit gitu. Terus selanjutnya ada penyebab. Nah, penyebab dari coronavirus ini adalah virus corona itu sendiri gitu. Jadi itu pada awalnya virus ini kan ditemukan di beberapa hewan yang diperdagangkan baik secara legal maupun ilegal di pasar Huanan ya, di Wuhan. Nah, jadi itu kelelawar dan ular itu mendapatkan dugaan paling kuat menjadi penyebabnya adanya coronavirus gitu. Jadi itu karena kasus SARS sebelumnya itu juga diakibatkan oleh dua hewan ini gitu loh. Dan sebenarnya virus corona itu bukan virus baru, melainkan mutasi dari virus corona yang pernah menyebabkan penyakit sindrom pernapasan akut berat pada 2002 atau yang dikenal dengan SARS gitu. Nah, inilah sebabnya penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus itu memiliki kesamaan dengan penyakit SARS dulu gitu. Nah, terus ada cara menyebar virus corona. Nah,
Yang pertama itu virus corona tuh bakal menyebar karena percikan air liur pengidap gitu. Jadi misalkan ada seorang yang penyakit virus corona dan dia tuh batuk atau bersin dan liurnya tuh nempel di meja, nempel di benda-benda mati gitu, dan virus itu kan bakal apa namanya bertahan 9 hari di benda mati. Jadi kalau orang mengenai benda itu dan dia nggak cuci tangan dan dia mengenai mulut, hidung, mata, dia tuh bakal terinfeksi virus corona itu juga gitu. Selanjutnya tuh menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi gitu. Jadi kayak ada orang yang sakit corona nih, terus kalian menyentuh tangan atau wajah atau segala tubuhnya yang Anda pegang orang terinfeksi itu tuh bakal nular ke Anda gitu loh. Jadi segampang itu nularnya gitu. Terus yang ketiga tuh menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap corona seperti yang saya jelaskan tadi ya gitu. Terus yang keempat tuh ada tinja atau feses gitu. Ini sebenarnya jarang terjadi, cuma itu bisa menjadi salah satu penyebab menyebarnya virus corona gitu loh. Terus yang selanjutnya ada cara mencegah virus corona. Nah, yang pertama itu dengan cara rutin mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas, terutama beraktivitas di luar ruangan ya, itu penting banget untuk cuci tangan, penting banget. Nah, kedua itu hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit seperti tidak berjabat tangan, berpelukan dan lain-lain gitu. Nanti saya akan menjelaskan salam yang bagus untuk tatap muka ya. Tapi tidak harus berjabat tangan, berpelukan gitu-gitu. Selanjutnya tuh ada hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar gitu. Terus bila sudah terjadi, cepat-cepatlah mencuci tangan gitu. Yang keempat ada tutup mulut dan hidung dengan tisu saat Anda batuk atau bersin gitu. Dan kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah yang tertutup gitu. Jadi jangan biarkan taruh tisu itu di tempat yang sembarangan. Jadi virus itu bakal nempel-nempel juga ke benda-benda lainnya gitu. Selanjutnya ada jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan. Jadi tuh pokoknya harus cuci tangan tuh wajib banget, harus sering cuci tangan. Selanjutnya ada melakukan social distancing seperti menjauhi pertemuan massal. Pokoknya tuh jangan datang ke tempat-tempat rame, itu kalau nggak perlu banget jangan melakukan hal itu. Ini lebih bagus tuh social distancing, kayak kalian tuh diam aja di rumah. Terus kita tuh lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jadi sebelum kalian tertular, nih kalian mencegahnya dengan cara social distancing, kayak kalian di rumah aja, kalau nggak perlu banget kalian nggak usah keluar rumah gitu. Selanjutnya tuh ada jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan gitu. Jadi tuh kayak misalkan handphone kan sering banget kalian sentuh kan, pasti itu tuh harus dijaga banget kebersihannya. Jadi jangan biarin handphone tuh kotor sekalian diemin, dan kayak gitu, pokoknya dijaga banget kebersihannya. Terus masak daging hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Nah itu juga penting ya, jangan masak daging setengah matang, itu tuh sebenarnya nggak baik buat badan kita gitu. Selanjutnya itu ada gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau keramaian gitu. Itu untuk mencegah masuknya virus ke hidung kita, ke mulut kita juga gitu. Selanjutnya tuh ada sekolah, bekerja, dan ibadah di rumah saja gitu. Jadi selama beberapa minggu ke depan agar minimalisir tingkat penularan virus corona itu, kita bisa melakukan kegiatan di rumah aja gitu loh. Jadi tuh pokoknya kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Selanjutnya ada mitigasi bencana virus corona. Yang pertama itu ada protokol penanganan virus corona. Nah, kantor staf presiden atau KSP menerbitkan 5 protokol utama penanganan virus corona atau COVID-19. Nah, yang pertama itu ada protokol penanganan kesehatan. Nah, jadi pemerintah itu mengatakan jika kalian tuh merasa badannya tidak enak atau suhu badan Anda tuh mencapai 38 derajat Celcius, itu tuh Anda disarankan istirahat dan cukup di rumah. Nah, jika Anda juga merasakan sesak nafas gitu, itu Anda disarankan untuk mendatangi pusat pelayanan kesehatan gitu. Selanjutnya ada protokol komunikasi publik. Nah, tujuannya itu menciptakan masyarakat yang tenang dan paham apa yang harus mereka lakukan terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Terus yang ketiga ada protokol transportasi dan area publik. Nah, itu pemerintah tuh menyuruh untuk melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari di setiap lokasi representatif seperti pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain. Nah, pemerintah tuh juga meminta untuk terus mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jadi kalau kalian ke mall nih, kalian tuh pasti di tempat pintu masuknya itu diperiksa dulu suhu tubuh Anda. Jadi kayak
pokoknya diperiksa deh. Terus kalau suhu tubuh Anda tuh lebih dari 38 derajat Celcius itu, Anda tuh tidak diperbolehkan untuk masuk ke mall itu, dan Anda tuh disuruh untuk periksa ke fasilitas kesehatan seperti itu. Selanjutnya tuh ada protokol area institusi pendidikan. Nah, ini tuh pemerintah tuh menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun, atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah. Itu disesuaikan sama sekolahnya. Yang terakhir tuh ada protokol pintu masuk wilayah Indonesia. Jadi pelaku perjalanan itu tuh wajib mengikuti pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan dan thermal scanner. Nah, juga wawancara dengan pelaku perjalanan yang diduga terinfeksi COVID-19. Jadi mereka tuh punya ruangannya sendiri, punya alat sendiri untuk pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia tuh pasti dicek-cekin ketat gitu deh pokoknya. Terus selanjutnya itu ada menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Nah, yang pertama tuh jangan panik. Pokoknya jangan panik, kalian tuh sebenarnya jangan panik, tapi kalian tuh melakukan yang terbaik, kayak kalian tuh harus istirahat di rumah dan melakukan macam-macam, tapi intinya tuh jangan panik. Nah, yang kedua, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan lingkungan Anda gitu. Jadi kalian tuh harus menjaga benda yang Anda sering sentuh, kayak saya contohkan tadi handphone misalkan gitu. Terus Anda juga harus menjaga kebersihan lingkungan kayak rumah gitu, dibersihkan rutin, kamar dibersihkan rutin gitu. Terus spray diganti 2 minggu sekali gitu. Pokoknya Anda harus memperhatikan hal-hal kecil gitu loh. Selanjutnya ada rajin mencuci tangan, apalagi setelah berpergian atau menyentuh benda-benda umum. Jadi cuci tangan tuh penting banget, minimal tuh 20 detik sekali cuci tangan. Jadi tuh poin itu penting banget, sesering mungkin harus Anda lakukan gitu loh. Apalagi kalau Anda habis beraktivitas di luar ruangan ya. Gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada makan makanan sehat dan bergizi, jangan memakan daging setengah matang gitu. Terus yang selanjutnya berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi. Selanjutnya berolahraga dengan rutin, minum air putih yang banyak, dan jika Anda merasa sakit atau tidak enak badan, lebih baik tetap di rumah, jangan kemana-mana. Dan jika terpaksa keluar rumah, Anda tuh harus menggunakan masker untuk mencegah penularan terhadap orang lain gitu loh. Selanjutnya tuh ada cara penanganan saat sakit. Yang pertama itu Anda harus mengisolasikan diri sendiri, menghindari tempat keramaian ya. Yang kedua itu mengupayakan social distance, jarak setidaknya 1 meter, karena kemungkinan droplet yang keluar itu sekitar 1 meter, sehingga kita bisa menjaga dari orang lain gitu. Jadi kayak orang batuk, orang bersin itu tuh kita nggak kena kalau kita misalkan jaga jarak kita 1 meter sama orang lain gitu loh. Jadi itu sih cara penanganannya. Terus selanjutnya tuh ada makai barang-barang sendiri, tidak campur dengan keluarga termasuk alat makan gitu ya. Nah, cara gas itu merupakan cara agar Anda tidak menularkannya ke orang lain. Nah, namun jika Anda atau orang terdekat Anda di sekitar Anda tuh menunjukkan gejala awal virus corona atau COVID-19 ini, nah Anda itu nih misalkan Anda merasakan tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38 derajat Celcius dan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, yang harus Anda lakukan itu adalah istirahat yang cukup di rumah dan minum air yang cukup. Nah, jika Anda keluhan itu makin tidak nyaman, makin berkelanjutan gitu, disertai sesak nafas, saat batuk atau saat bernafas, pokoknya sesak itu dadanya, itu Anda tuh harus memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Vayankes gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada tenaga kesehatan nakes di Vayankes akan melakukan screening pasien dalam pengawasan COVID-19. Jadi tuh pertama, jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19 tuh maka Anda akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Yang kedua tuh jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam penanganan COVID-19 maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan. Tergantung keputusan dari dokter Vayankesnya ya. Yang ketiga, jika akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans, Vayankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri atau APD gitu. Nah, terus yang keempat, di RS rujukan bagi Anda yang memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19 akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi gitu. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Jakarta gitu. Selanjutnya ada cara hidup sehat. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara sikat gigi sudah makan dan sebelum tidur. Nah, yang kedua,
menjaga kebersihan rambut dengan cara keramas setidaknya 2-3 kali seminggu. Nah, yang ketiga, mandi 2 kali sehari. Nah, Anda juga bisa melakukan scrubbing untuk memaksimalkan kebersihan di tubuh Anda. Nah, yang keempat, cuci tangan dengan sabun. Nah, itu harus Anda lakukan sesering mungkin ya, kayak sebelum makan, sudah makan, setelah menggunakan toilet, sebelum berinteraksi dengan anak kecil, dan lain-lain gitu. Selanjutnya tuh ada membersihkan kuku. Nah, potonglah kuku secara rutin dan juga jangan pernah menggigit-gigit kuku karena itu tidak baik untuk tubuh kita dan dapat merusak kuku juga gitu. Selanjutnya, mencuci kaki secara rutin, terutama saat membuka sepatu setelah masuk rumah atau ketika ingin tidur gitu. Yang terakhir, gunakan pakaian bersih dengan cara mencucinya setelah digunakan dengan deterjen dan jemur di bawah sinar matahari. Itu fungsinya untuk menghilangi bakteri dan kuman yang tersisa di pakaian kita gitu ya. Selanjutnya, ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jaga kebersihan rumah dengan cara penjadwalan membersihkan rumah secara rutin gitu. Yang ketiga, olah sampah menjadi pupuk kompos. Nah, yang keempat, remukan wadah plastik atau karton. Nah, yang kelima, mendaur ulang sampah. Yang keenam, kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh, tutup saluran pembuangan air agar tidak kotor karena sampah yang berasal dari jalanan. Nah, terus yang ke-8, lakukan penghijauan. Nah, yang ke-9, jangan ragu untuk memungut sampah di jalanan. Nah, pada dasarnya tuh siapapun tuh bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungannya gitu loh. Jadi jangan pernah ragu untuk membersihkan atau memungut sampah yang ada di jalanan gitu. Yang ke-10, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan gitu dengan mendatangkan pakarnya yang dapat menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara menjaga kesehatan. Nah, yang pertama, mengonsumsi sayur dan buah. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, minum air yang cukup. Yang keempat, berolahraga secara rutin. Yang kelima, tidur yang cukup. Yang keenam, biasakan mencuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, membatasi konsumsi minuman bersoda. Yang kedelapan, hindari junk food. Yang kesembilan, mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, hindari rokok dan alkohol gitu. Selanjutnya kita masuk ke olahraga yang aman dan sehat nih untuk Anda lakukan, terutama di rumah nih ya lakukannya. Yang pertama itu ada jalan. Nah, itu jalan tuh nggak harus Anda mengelilingi komplek atau di tempat yang ramai, tidak seperti itu. Anda tuh bisa melakukan aktivitas jalan itu di koridor rumah ataupun di halaman rumah gitu. Dan jika Anda memiliki treadmill, Anda bisa memakainya gitu. Yang kedua ada jumping jack. Nah, itu bagus sekali untuk latihan kardio, untuk pemanasan badan gitu. Yang ketiga ada push up. Nah, push up ini sendiri itu merupakan cara yang paling efektif di rumah tanpa menggunakan alat. Nah, seperti kalian tahu push up itu seperti apa ya gitu. Terus yang keempat tuh ada leg lift. Nah, leg lift itu berguna untuk memperkuat otot-otot kaki gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada sit up. Nah, sit up itu sit up itu berfungsi untuk memperkuat otot-otot perut. Cara melakukannya itu berbaring terlentang sambil menekuk kedua lutut, sentuhkan ujung jari tangan di belakang telinga, bangunkan tubuh dari lantai lalu dekatkan dada ke paha, turunkan badan ke posisi semula lalu ulangi seperti itu sit up ya. Kalian pasti tahu kan sit up seperti apa. Nah, selanjutnya tuh ada jogging. Nah, jadi jogging itu juga nggak perlu kalian lakukan keliling perumahan atau di tempat ramai, tidak seperti itu. Nah, jogging itu bisa dilakukan di dalam rumah sambil menikmati musik, menonton televisi, terus bagi Anda yang memiliki treadmill juga Anda bisa menggunakannya gitu. Terus selanjutnya ada squat. Nah, squat itu berguna untuk memperkuat kaki dan punggung gitu. Kalian bisa mempraktekkan gerakan ini dengan berdiri dan duduk di atas kursi gitu. Selanjutnya ada angkat beban. Nah, angkat beban ini tuh nggak melulu pakai double atau barbel. Anda tuh bisa menggantinya dengan peralatan yang ada di rumah seperti limbah berisi air atau sisa botol yang tidak terpakai Anda isi air gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kemauan Anda.
Selanjutnya ada menari. Nah, menari itu merupakan cara olahraga yang paling menyenangkan menurut saya gitu. Terus menari itu selain meningkatkan metabolisme tubuh, menari itu juga dapat membangkitkan suasana hati gitu. Jadi bagi Anda yang moodnya lagi sedih gitu, terus Anda harus berolahraga, Anda bisa milih olahraga menari ini dan bisa dilakukan dalam rumah dengan musik favorit Anda gitu. Selanjutnya ada naik turun tangga. Nah, meskipun gerakannya sangat sederhana, manfaat olahraga itu sangat luar biasa. Jika kalian lakukan secara maksimal, naik turun tangga itu bermanfaat untuk memperkuat otot dan tulang kaki gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir nih, materi yang kelima, yaitu bersosialisasi di masyarakat. Nah, yang pertama ada cara memberi salam saat tatap muka. Nah, bagaimana ya kalau Anda ketemu orang, terus Anda itu nggak mungkin berjabat tangan karena takut tertular virus, atau nggak mungkin cipika-cipiki, terus Anda harus gimana ya? Nah, yang pertama Anda bisa melakukan melambaikan tangan. Nah, itu cara sangat mudah ya, tidak membutuhkan kontak fisik sama sekali. Nah, terus potensi untuk menularkan virus itu juga sangat kecil gitu loh, karena Anda tidak menyentuh lawan bicara Anda gitu. Selanjutnya ada food shake. Nah, itu biasa dipakai di Iran. Nah, cara ini tuh sering dilakukan sebagai bentuk sapaan kepada orang yang dijumpai. Nah, orang tuh akan mengayunkan kaki mereka satu sama lain gitu. Food shake itu seperti itu. Selanjutnya itu ada salam wai di Thailand atau namaste di India. Nah, itu mirip gitu ya, salam wai atau namaste itu mirip gitu. Nah, caranya tuh dengan seperti apa sih? Caranya itu bertemu dengan menelungkupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk sapaan. Nah, cara ini tidak memerlukan kontak fisik sehingga dia itu menjauhi penyebaran virus gitu. Ini sangat efektif banget. Selanjutnya ada gong show. Nah, cara menyapa ini tuh dilakukan orang Cina. Jadi orang Cina tuh biasanya tuh melakukan ini itu untuk salam. Nah, mereka tuh menyapa dengan mengepalkan satu tangan dan mempertemukannya dengan telapak tangan yang lain yang terbuka seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya itu yang paling gampang ada senyum. Nah, cara termudah untuk menyapa tanpa harus berjabat tangan adalah dengan ekspresi wajah yaitu tersenyum. Nah, selain sebagai bentuk salam, tersenyum itu menunjukkan keramahan dan dapat membuat lawan bicara tuh senang gitu. Nah, selanjutnya tuh yang terakhir ada salam dengan cara membungkuk atau menundukkan badan. Nah, membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan dan salam sering dijumpai di negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Di Jepang dan Korea tuh udah nggak asing lagi yang memakai salam membungkuk atau menundukkan badan ini gitu. Nah, selain fungsi untuk menyapa, sikap membungkukkan badan ini juga digunakan sebagai ucapan terima kasih atau permisi. Jadi sangat sopan sekali ya. Nah, yang terakhir itu ada kita masukkan materi cara bijak menggunakan sosial media. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara tidak membagikan informasi pribadi. Nah, kayak seperti apa sih? Nah, jangan pernah membagikan informasi pribadi kayak seperti alamat rumah, kantor, terus atau enggak aktivitas sehari-hari itu jangan Anda bagikan ke media sosial karena Anda tidak tahu kan informasi mana yang menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan orang untuk hal yang tidak baik gitu. Jadi lebih baik kita mencegah, lebih baik tidak usah menyebarkan hal-hal yang bersifatnya pribadi gitu. Selanjutnya, pilih-pilih teman. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengurangi informasi pribadi yang tersebar secara luas demi menghindari kejahatan atau tindakan yang merugikan gitu. Jadi nggak ada salahnya Anda milih-milih teman untuk sosial media gitu. Yang ketiga, hindari akun-akun negatif. Nah, jika menemukan akun dengan konten negatif atau mengumbar kebencian dan provokatif, lebih baik Anda hindari. Kalau perlu Anda blokir dan jangan ikut berkomentar. Seperti itu. Yang keempat, periksa kembali sebelum membagikan konten. Nah, jangan bagikan konten atau berkomentar yang akan membuatmu terjebak dalam masalah, seperti mengomentari bentuk tubuh orang atau body shaming, walaupun tuh sifatnya bercanda, tapi pokoknya jangan pernah melakukan hal itu karena orang yang Anda bercandakan tuh belum tentu menangkap itu bercanda gitu loh. Daripada Anda dilaporkan dan masuk ke kasus yang tidak, mendingan Anda mencegah gitu. Selanjutnya, gunakan sosmed itu untuk pengembangan diri. Nah, jadi gunakan sosial media itu untuk bergabung dalam komunitas, mencari informasi workshop, dan menjadi tempat berdiskusi mengenai hal-hal yang kamu sukai gitu. Jadikan media sosial itu sebagai media untuk bertemu dan belajar dari orang-orang hebat lainnya gitu. Jadi jangan
cuma numpang narsis gitu. Jadi tuh ambil juga sisi positif dari media sosial ini gitu loh ya. Yang terakhir, nah yang keenam itu ada jadikan sarana personal branding. Nah, kamu mungkin bisa terkenal dan memanfaatkan kesadaran publik terhadap dirimu untuk mengenalkan karya atau produk yang kamu usahakan gitu. Nah, bisa juga kamu menjadi endorsement atau influencer gitu kan, dari terkenal, dari famousnya kamu di sosial media itu. Terus kesempatan berkarya dan berkarya itu akan terbuka lebih lebar gitu. Maka dari itu, jangan sembarang memposting foto atau komen yang macam-macam di media sosial gitu. Jadi Anda pasti pernah lihat kan kayak selebgram nih yang uh, viral di media sosial. Dia pasti kalau buka usaha gitu, dia pasti akan lebih laku kan dibanding orang yang gak terkenal terus buka usaha gitu kan gitu. Walaupun misalkan dia membuka brand makanan dan rasa makanan itu biasa aja, cuma karena dia memiliki nama atau memiliki personal branding, dia tuh bakal viral juga usahanya gitu. Jadi tuh ada keuntungannya juga bagi diri sendiri gitu. Jadi jangan pernah posting macam-macam atau aneh-aneh atau komen macam-macam di media sosial tuh sangat pengaruh sekali untuk personal branding Anda gitu. Yang terakhir, sebelum saya tutup video ini, saya akan menjelaskan dari gambar yang saya buat, yaitu tentang virus corona. Nah, gambarnya ada di sini. Nah, jadi dari gambar yang saya buat ini, saya sudah menuliskan gejala-gejala dari virus corona, pencegahan, dan penanganan dari virus corona ini sendiri gitu. Nah, sebelumnya, kalian tuh wajib banget tahu apa aja sih gejala klinis dari virus corona ini. Nah, jadi yang pertama itu gejalanya tuh demam. Nah, bagi Anda yang merasa badannya itu panas di atas 38 derajat Celcius, itu wajib banget untuk Anda ngecek ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, gejala yang kedua ada batuk, pilek, dan gangguan pernafasan. Nah, yang ketiga ada sakit tenggorokan. Nah, yang keempat itu ada letih dan lesu. Nah, bagi Anda yang merasakan keempat gejala tersebut itu wajib banget untuk periksa ke fasilitas kesehatan gitu. Selanjutnya ada pencegahan-pencegahan yang sudah saya tulis nih. Nah, yang pertama itu ada sering cuci tangan pakai sabun. Nah, bagi Anda yang sedang darurat atau lagi nggak ada air nih, nggak ada sabun, itu boleh banget Anda cuci tangan pakai hand sanitizer aja yang mengandung alkohol supaya bakteri yang ada di tangan Anda tuh mati terbunuh gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar? Nah, sebenarnya cara cuci tangan yang baik dan benar itu sekalian lakukan kurang lebih 20 detik. Nah, cara seperti apa sih? Cara itu seperti ini. Yang pertama, basuh tangan Anda dengan air sabun. Nah, kemudian bersihkan sela-sela jari Anda. Nah, kemudian bersihkan sela-sela dari jari Anda dan telapak tangan Anda seperti ini. Setelah itu, nih, lakukan seperti ini. Setelah itu bersihkan jari Anda terutama jempol Anda. Nah, setelah itu bersihkan telapak tangan Anda seperti ini. Nah, yang terakhir, bersihkan pergelangan tangan Anda. Nah, selesai. Setelah itu, bilas tangan Anda dengan air bersih. Nah, itu adalah cara cuci tangan yang baik dan benar dan seharusnya dilakukan tuh kurang lebih 20 detik saat cuci tangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya pencegahan apa lagi sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari virus corona ini? Nah, selanjutnya ada gunakan masker bila batuk atau pilek. Nah, itu ditujukan untuk orang yang sedang sakit ya. Nah, sebenarnya tuh orang sedang sakit itu disarankan untuk berdiam diri aja di rumah gitu, mengisolasikan diri gitu. Tapi misalkan kalau dia urgent banget mau keluar rumah atau misalkan dia mau berjalan ke rumah sakit atau kemana gitu, dia tuh wajib banget pakai masker. Supaya apa? Supaya mengurangi tingkat penularan virus corona ini sendiri gitu. Karena tuh sebenarnya tuh nggak dari kontak langsung aja, bukan dari kontak langsung dengan cara bersalaman atau berpelukan atau berciuman aja dia bisa nular. Sebenarnya tuh dari misalkan ada orang sakit dan dia nggak pakai masker nih ya, dia bersin, dia batuk dan air liurnya tuh jatuh di meja nih misalkan. Nah, terus ada orang yang sebenarnya dia sehat, cuma dia memegang meja tersebut, kan dia nggak tahu ya ada virus ya kan, terus kan nggak kasat mata. Dia memegang meja tersebut dan dia nggak sengaja ngucek mata atau ngelap hidung, ngelap mulut gitu kan, dia pasti otomatis tertular juga dong jadinya gitu. Jadi sebisa mungkin orang yang lagi sakit tuh menggunakan masker kalau lagi keluar rumah gitu. Nah, pencegahan selanjutnya ada apa sih? Nah, yang selanjutnya tuh ada hindari kontak langsung dengan hewan. Nah, seperti yang Anda ketahui kan virus corona ini sendiri kan pertama berasalkan dari pasar hewan Huanan di Wuhan, Cina ya. Itu tuh diduga tuh dari hewan kelelawar dan ular gitu loh.
Nah pokoknya jadi daripada Anda mengobati, lebih baik Anda mencegah dengan cara hindari kontak langsung dengan hewan apapun itu, terutama hewan liar. Nah jika Anda sudah terlanjur untuk kontak langsung dengan hewan tersebut, sebisa mungkin Anda sesegera mungkin untuk cuci tangan seperti tadi yang saya ajarkan gitu. Nah, selanjutnya ada pencegahan, yaitu bila Anda batuk, pilek, dan sesak nafas, segeralah berkunjung ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan tunggu parah dulu. Pokoknya kalau Anda udah merasakan batuk, pilek, sesak nafas tuh langsung banget Anda cek ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, yang kelima itu jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak atau tidak matang atau setengah matang. Itu sebenarnya tuh bahaya banget untuk badan kita gitu. Jadi tuh daging yang belum dimasak sempurna atau belum matang itu sebenarnya tuh masih mengandung banyak bakteri dalam daging tersebut gitu. Jadi gak baik juga buat kesehatan kita. Jadi sebisa mungkin Anda makan daging yang sudah dimasak dengan matang gitu. Selanjutnya ada hindari keramaian. Itu penting banget untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan sebenarnya Anda sehat nih, terus Anda jalan-jalan atau mengunjungi tempat pusat perbelanjaan atau transportasi umum yang dimana tempat itu tuh banyak sekali terkontaminasi virus-virus dari orang yang sudah terinfeksi virus corona itu sendiri gitu loh. Jadi kan Anda misalkan Anda sehat nih, Anda berpergian gitu. Terus ada orang yang sebenarnya sakit, lagi batuk bersin gitu, tapi dia tidak menggunakan masker dan dia mengeluarkan air liurnya sampai ke misalkan ke tiang listrik atau ke tombol lift, dan Anda tidak sengaja memegang dan Anda mengusap mata, hidung atau mulut Anda, kan otomatis Anda juga tertular dong. Nah, jika Anda tertular, kemungkinan besar keluarga Anda tertular juga iya ikut, dan sekeliling-sekeliling Anda juga tertular juga mungkin. Jadi sebisa mungkin dari diri Anda sendiri itu tanamin kesadaran Anda bahwa kalau nggak penting-penting banget udah di rumah aja gitu. Itu juga untuk mencegah penyebarannya virus corona itu sendiri gitu. Seperti yang Anda ketahui kan, penyebaran virus corona saat ini kan sangat pesat ya, dari 70-an abis itu ke 100-an, abis itu ke 250-an, tiba-tiba 309 orang aja gitu kan, sangat pesat sekali. Jadi sebenarnya itu dari diri Anda sendiri aja gitu loh. Dari diri Anda sendiri, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah gitu. Toh Anda juga udah dikasih libur sekolah gitu kan. Bagi orang yang bekerja juga bisa bekerja di rumah, terus beribadah juga untuk sementara, untuk 2 minggu ke depan bisa beribadah di rumah dulu untuk mengurangi populasi penyebaran virus corona ini sendiri gitu. Selanjutnya ada rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah sebenarnya itu bukan di virus corona doang ya, di semua penyakit pun kalau Anda rajin olahraga, insya Allah itu terhindar dari penyakit apapun itu gitu loh, karena badan Anda yang fit dan badan Anda yang sehat gitu. Jadi sebisa mungkin rajin olahraga dan tidur yang cukup, setidaknya 8 jam itu yang efektif untuk waktu tidur yang efektif itu setidaknya 8 jam, jangan kurang, jangan lebih gitu. Nah, selanjutnya saya sudah menuliskan penanganan seperti pada di samping. Nah, jadi penanganan jika Anda atau orang terdekat Anda ada yang terkena virus corona, itu yang pertama dilakukan tuh bisa istirahat yang cukup di rumah gitu. Kedua, minum air yang cukup gitu. Nah, ketiga, jika Anda merasa tidak membaik atau makin menjadi penyakitnya nih, atau makin menimbulkan penyakit lainnya dan Anda merasakan sesak nafas, itu lebih baik Anda periksa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit gitu ya. Terus jika Anda mau keluar ruangan atau keluar rumah yang itu urgent banget, misalkan Anda mau mengunjungi rumah sakit gitu, gunakan masker. Itu penting banget untuk untuk tidak menyebabkan peningkatan penyebaran virus corona yang semakin melejit ya. Jadi itu penting banget pakai masker, bagi orang yang sakit penting banget pakai masker keluar rumah gitu. Yang kelima, jika Anda dinyatakan positif COVID-19, tuh Anda akan dimasukkan ke ruang isolasi gitu. Yang keenam, Anda akan diminta sampel setiap hari. Dan yang terakhir, jika hasil sampel 2 kali berturut-turut Anda dinyatakan negatif nih, nah itu Anda bisa dibebasin dari ruang isolasi tersebut gitu. Tapi Anda tetap dilakukan self monitoring, jadi kayak suhu badan Anda tuh tetap dipantau gitu. Jadi itu adalah penanganan, pencegahan, dan gejala klinis yang bisa saya sampaikan melalui gambar dan sudah saya jelaskan. Semoga itu bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lengkap atau salah informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak penting banget. Pokoknya jaga kesehatan banget. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.